Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai studi kasus tentang unsur hara keterkaitannya dengan dinamika plankton di perairan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Esther Simanjuntak, Eko Surandi Ginting, Amira Syaidah, Julfikri Azhar, Dimas Ijul Amrullah, Triyoga, dan Ahmad Mustafi. Yang pertama adalah unsur hara, di mana menurut ARIA 2019, unsur hara atau nutrien adalah komponen yang diperlukan oleh tanaman pada tanah di mana ini merupakan zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, dalam membentuk jaringan tubuh pertumbuhan serta aktivitas makhluk hidup lainnya. Unsur ini dapat bersumber dari makhluk hidup ataupun sumber tak hidup, atau disebut juga organik dan anorganik. Untuk klasifikasi unsur hara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro, yang merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar seperti nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanamannya, seperti klor, zat besi, mangan, seng, boron, dan molybdenum. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Eko Surandi Ginting akan melanjutkan presentasi ini, di mana di sini saya akan membahas mengenai dinamika plankton. Dinamika merupakan suatu bentuk perubahan dari populasi plankton dari waktu ke waktu karena faktor-faktor tertentu di dalam perairan. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari plankton itu sendiri, seperti reproduksi dan juga kematian. Selanjutnya adalah faktor eksternal, ialah faktor dari luar yang mempengaruhi populasi plankton di dalam perairan, seperti keberadaan kualitas air, redaksi atau pemangsaan, dan juga kompetisi. Selanjutnya ada faktor internal, yaitu reproduksi dan kematian. Plankton dibagi menjadi dua jenis, yaitu fitoplankton dan juga zooplankton. Dinamika plankton dalam perairan dapat dipengaruhi oleh siklus hidupnya. Kelimpahan plankton akan meningkat seiring meningkatnya reproduksi dari plankton, dan akan menurun dengan tingkat kematian yang tinggi juga. Penurunan kelimpahan plankton dapat diakibatkan karena reproduksi dari plankton yang menurun dan terjadinya kematian yang meningkat, sehingga kelimpahan plankton di dalam perairan juga mengalami penurunan. Di samping juga dijelaskan bahwa sistem reproduksi dari salah satu spesies plankton. Selanjutnya ada faktor eksternal atau kualitas air, predasi atau pemangsaan, dan juga kompetisi. Keberadaan plankton sangat dipengaruhi oleh kualitas air, baik secara fisika dan juga secara kimia. Kualitas air yang baik akan membuat keberadaan plankton di dalam perairan juga akan meningkat. Selanjutnya ada predasi, juga akan mempengaruhi keberadaan plankton di dalam perairan. Jika di dalam suatu perairan predasi dari plankton mengalami peningkatan, maka plankton akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Kompetisi juga akan mempengaruhi keberadaan plankton di dalam perairan. Jika plankton tidak mampu berkompetisi dalam mencari sumber makanan, maka akan terjadi blooming spesies tertentu yang akan mengakibatkan penurunan pada spesies plankton tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan nutrien atau unsur hara dengan dinamika plankton, di mana plankton itu merupakan salah satu sumber hayati yang mempunyai peranan penting dalam ekosistem laut. Kehidupan plankton itu sangat dipengaruhi oleh parameter kualitas perairan, salah satunya yaitu kandungan unsur hara yang berupa nitrat dan juga fosfat. Dan meningkatnya kandungan unsur hara itu bisa diakibatkan oleh beban masukan dari aktivitas manusia. Nah, nutrien ataupun unsur hara ini itu merupakan zat-zat yang digunakan untuk keperluan organisme hidup dalam pertumbuhan dan juga kelangsungan hidup, seperti proses metabolisme ataupun proses fisiologi organisme. Nah, nutrien di perairan itu dikelompokkan menjadi makronutrien dan juga mikronutrien, di mana nutrien dalam bentuk makro itu terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan juga klor. Sedangkan untuk bentuk mikronya itu terdiri atas ferum, kobalt, zinc, boron, silikat, mangan, dan juga kuprun. Nah, dari beberapa nutrien tersebut itu hanya ada 3 unsur yang paling dibutuhkan oleh organisme, di mana unsur tersebut adalah karbon, nitrogen, dan juga fosfor. Nutrien ini adalah salah satu zat yang nantinya itu berguna untuk pertumbuhan fitoplankton, di mana nutrien yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dan juga metabolisme pada fitoplankton adalah
nitrogen dan juga fosfor, sehingga kedua unsur nitrogen dan juga fosfor ini mampu dijadikan sebagai faktor pembatas dari produktivitas fitoplankton. Kebutuhan nutrien, terutama unsur nitrogen dan juga fosfor bagi fitoplankton itu dalam jumlah besar berkisar antara 0,203 sampai 0,790 nitrogen miligram per liter dan juga 0,29 hingga 0,587 fosfor miligram per liter, di mana nutrien yang dibutuhkan oleh fitoplankton di perairan tawar itu berbeda dengan fitoplankton yang hidup di laut, di mana untuk perairan tawar itu biasanya memiliki kadar fosfat yang sering menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan fitoplankton dibandingkan unsur yang lain, sedangkan untuk di laut itu nitrogen menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan. Nah, ketersediaan nutrien di perairan itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik fisika, kimia maupun biologi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut itu antara lain adalah suhu, kedalaman, kecerahan, salinitas, derajat keasaman atau pH, oksigen terlarut, curah hujan, kelimpahan fitoplankton dan juga klorofil A. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada kutipan jurnal dengan judul Dedak fermentasi sebagai pupuk alami dalam upaya meningkatkan kesuburan media budidaya ikan lele sangkuriang atau Clarias sp. Keberhasilan dari suatu usaha kegiatan budidaya ditentukan dari kualitas air. Kualitas air mempunyai peranan yang sangat penting untuk kegiatan budidaya karena air merupakan media hidup ikan yang akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan, pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Kualitas air yang jauh dari optimal akan menyebabkan kegagalan budidaya. Kualitas air yang baik merupakan syarat mutlak berlangsungnya budidaya untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Untuk menjaga kualitas air, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan pakan alami. Untuk meningkatkan pakan alami, cara yang paling umum dilakukan oleh pembudidaya adalah dengan menambahkan kotoran ternak ke dalam kolam. Padahal pemberian kotoran tersebut pada media air budidaya kurang baik karena dapat memberikan kesempatan tumbuh organisme patogen yang dapat menyerang ikan. Dalam hal tersebut, ada beberapa alternatif yang bisa dijadikan sebagai penyediaan pakan alami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Zulfikri Azhar akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Salah satu alternatif dalam penyediaan pakan alami yaitu dengan memanfaatkan limbah organik, salah satunya adalah dedak. Dedak yang difermentasi sebagai pupuk alami dapat menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Tepung dedak merupakan limbah pertanian, namun masih memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Dalam tepung dedak, terdapat serat yang sulit terurai sehingga dibutuhkan proses degradasi untuk menyederhanakan kandungan nutrisi tersebut agar dapat lebih mudah diserap sebagai bahan pakan alami oleh plankton pada media budidaya. Sumber mikroorganisme alternatif yang murah dan mudah dijumpai salah satunya adalah ragi. Penggunaan ragi sebagai pendegradasi kandungan dalam tepung dedak diharapkan dapat meningkatkan kesuburan media budidaya, sehingga menekan biaya produksi dalam penyediaan pakan konvensional dan aman bagi media budidaya. Plankton membutuhkan unsur hara makro sebagai energi pertumbuhannya, diantaranya adalah karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, silikon, sulfur, magnesium, kalium, dan magnesium. Penambahan tepung dedak fermentasi memberikan tambahan nutrien bagi pertumbuhan plankton. Di perairan, jumlah plankton dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan perairan tersebut. Jumlah plankton dapat juga berubah karena dipengaruhi oleh cahaya, kekeruhan, salinitas, pH, suhu, unsur hara, dan senyawa lainnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya. Di sini dapat terlihat terdapat kutipan jurnal dengan judul Pemanfaatan Limbah Tambak Udang
intensif sebagai pupuk organik untuk pertumbuhan biomasa kelekap dan nanar bandeng. Budidaya udang faname support intensif sepenuhnya mengandalkan masukan pakan berupa pelet yang mencapai kisaran 60% hingga 70% dari biaya operasional. Sistem budidaya ini memberikan konsekuensi pada beban limbah sebagai dampak kegiatan budidaya yang dapat mengaruhi kelayakan habitat udang serta lingkungan hidup perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan limbah padat budidaya udang super intensif sebagai pupuk organik untuk pertumbuhan kelekap dan pemeliharaan benih bandeng. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa rancangan azas lengkap dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Next. Karakteristik media tumbuh kelekap. Media tumbuh kelekap memiliki tekstur lempung berdebu dengan pH fresh 7,5, potensial redox 104,3, lalu kandungan bahan organik sebesar 5,92%, C organik 3,42%, P2O5 sebesar 57,42 mg per liter, PO4 min P sebesar 116,97 mg per liter, dan TN sebesar 0,08%. Dari karakteristik tanah tersebut, menunjukkan bahwa media tanah yang digunakan dalam penelitian dikategorikan layak untuk pertumbuhan kelekap. Selanjutnya, produksi biomasa kelekap. Rata-rata produksi biomasa kelekap tertinggi pada minggu kedua didapatkan pada perlakuan C sebesar 2,46 gram per 100 cm persegi dan terendah pada perlakuan D sebesar 1,28 gram per 100 cm persegi. Sedangkan pada minggu keempat terlihat adanya peningkatan produksi biomasa kelekap pada semua perlakuan. Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan aplikasi pupuk memberikan pengaruh yang nyata P0,05, namun keempat perlakuan tersebut berbeda nyata P kurang dari 0,05 terhadap perlakuan kontrol E dengan produksi kelekap terendah yakni 2,10 gram per 100 cm persegi. Rata-rata produksi biomasa kelekap yang diperoleh cenderung meningkat mulai minggu kedua hingga minggu keempat. Next. Baik buruknya pertumbuhan fitoplankton di dalam tambak, pembesaran ditentukan oleh kondisi persiapan tambak tersebut. Pemupukan tanah dasar akan menyebabkan dasar tambak menjadi subur sehingga tanaman air, khususnya alga biru, dapat tumbuh dengan baik. Kesuburan akan menurun seiring dengan bertambahnya masa pemeliharaan. Oleh karena itu, kesuburan air tambak ini sebaiknya dipantau pula agar dapat diketahui kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pemupukan ulang. Pada penyiapan tambak yang kurang sempurna, terutama dasar tambak kurang kering, kelekap yang tumbuh biasanya kurang kuat melekat di dasar tambak. Akibatnya pada siang hari, ketika dasar mengandung gelembung-gelembung oksigen hasil fotosintesis, kelekap terangkat naik ke permukaan air. Kelekap selanjutnya terapung-apung mengikuti arah angin dan mengumpul di salah satu sisi atau sudut tambak. Kelekap kembali turun ke dasar tambak pada sore dan malam hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah biota penyusun kelekap. Jumlah jenis dan individu fitoplankton didapatkan lebih besar dibandingkan dengan zooplankton. Presentasi kelas tertinggi didapatkan pada kelas Cyanophyceae sebanyak 71,8%. Jenis individu fitoplankton yang dominan adalah Oscillatoria dan jenis individu zooplankton yang dominan adalah Nauplicopepoda. Tingginya jumlah individu plankton penyusun kelekap yang didapatkan pada perlakuan D, yaitu perlakuan kombinasi pupuk anorganik dengan potasi, terjadi karena komposisi nutrien yang terdiri dari makro dan mikronutrien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan pakan alami dalam wadah penelitian. Pertumbuhan nener bandeng. Hasil pengamatan bobot rata-rata nener tertinggi pada minggu kedua diperoleh pada perlakuan D sebesar 0,4253 gram per ekor. Pada minggu keempat, bobot rata-rata nener tertinggi diperoleh pada perlakuan D sebesar 0,9320 gram per ekor. Aplikasi pupuk organik
Limbah tambak udang super intensif yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik menghasilkan respon pertumbuhan biomasa kelekap dan nener bandeng yang lebih tinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Kualitas air. Kisaran suhu pada saat penelitian yaitu berkisar antara 23,71 derajat Celcius. Kisaran suhu ini masih layak untuk plankton dan ikan bandeng. Salinitas selama pemeliharaan berkisar 17-35 ppt. Ikan bandeng dapat tumbuh baik pada salinitas 15-30 ppt. Nilai pH yang terukur selama penelitian berkisar 7,3 sampai 8,5. Kisaran pH tersebut sesuai dengan nilai baku mutu air laut untuk biota laut yaitu 7,0 sampai 8,5. Oksigen yang rendah ditemukan pada awal-awal pemeliharaan yaitu 2,0 sampai 2,2 mg per liter. Setelah memasuki minggu kedua hingga akhir pemeliharaan, oksigen naik kembali hingga mencapai 3,5 sampai 6,5 mg per liter. Ikan bandeng tumbuh dengan baik pada kisaran oksigen terlarut 3 sampai 8 mg per liter. Peningkatan nilai TAN terjadi pada awal-awal penelitian karena adanya tambahan input sumber nitrogen dari luar yakni dengan aplikasi pupuk urea untuk penumbuhan kelekap. Hasil pengamatan kandungan nitrat berkisar antara 0,06 sampai 2,10 mg per liter, nitrit berkisar 0,0 sampai 0,24 mg per liter, dan fosfat berkisar antara 0,30 sampai 3,49 mg per liter. Kandungan nitrat yang mendukung pertumbuhan yang optimum untuk alga berkisar 0,90 sampai 3,50 mg per liter. Kesimpulannya adalah pertumbuhan ikan bandeng yang lebih tinggi pada perlakuan D disebabkan karena komposisi nutrien dari pupuk yang diaplikasikan lebih lengkap, yakni terdiri dari makro dan mikronutrien seperti unsur N, P, K, C, Fe, S, Mn, Cu, dan Zn, sehingga dapat mendukung pertumbuhan pakan alami dalam wadah penelitian. Hasil pengamatan beberapa parameter kualitas air selama penelitian baik pada periode penumbuhan kelekap masih berada pada kriteria yang layak bagi kehidupan pertumbuhan kelekap dan nener bandeng. Pertumbuhan nener bandeng cenderung lebih baik pada aplikasi limbah tambak udang super intensif, khususnya bila dikombinasikan dengan pupuk anorganik. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.